Shalom saudara-saudara, semangat pagi. Semangat bersuka cita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, yang setia memberi firman-Nya, menghibur dan menguatkan kita sepanjang hari ini. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 4. Demikianlah bunyinya, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudaraku, setelah pemazmur menjelaskan keberkatan hidup orang yang mengasihi firman Tuhan, sekarang di ayat 4 dan 5, ia menjelaskan kehidupan yang jauh berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan dan hidup sesuai dengan firman. Nampak bahwa pemazmur sedang membandingkan antara cara hidup orang yang mengandalkan firman dan cara hidup orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita perlu mendefinisikan orang fasik. Orang fasik di sini bukanlah ateis. Bisa ditafsirkan ateis, tetapi ketika kita membaca Mazmur, kita menemukan bahwa orang fasik yang ditulis berkali-kali dalam kitab Mazmur adalah orang-orang yang memiliki cara hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang tidak setia dengan jemaat. Karena ini adalah orang-orang yang dijumpai oleh Daud, sebangsa, satu agama, namun mereka tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan? Ayat 4 menjelaskan dan ayat 5. Ayat 4 kita akan bahas. Yang pertama adalah kehidupan tanpa kualitas. Orang fasik yang digambarkan seperti sekam atau jerami. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan yang tidak berisi dan tidak berkualitas. Kehidupan yang tidak berisi adalah kehidupan yang kosong. Orang fasik begitu sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tapi tidak menghasilkan apa-apa yang menyenangkan Tuhan. Hidupnya kosong karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Hidupnya kosong karena mereka tidak membaca firman Tuhan dan tidak melandaskan hidupnya dengan firman Tuhan. Kata pengkhotbah itu adalah kesia-siaan. Ia tidak menghasilkan apapun yang berguna dan tidak bisa dinikmati. Di hadapan Tuhan, orang fasik yang hebat itu nol. Di mata dunia, kehidupan mereka mungkin begitu hebat. Dalam ayat 1 dijelaskan, mereka menjadi rujukan, pola hidupnya, nasihat mereka bisa ditiru oleh orang lain. Tetapi tanpa firman, semuanya nol. Itu berarti, saudaraku, kehidupan ini harus dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan berarti berisi. Tampaknya nol. Seseorang yang hidup tanpa melakukan kehendak Tuhan adalah kehidupan yang kosong dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Ungkapan Ibrani ki'in yang diartikan sebagai gantinya. Kata ini juga kita temukan di ayat yang kedua. Diumpamakan seperti pohon. Mereka juga orang fasik diumpamakan dan sebagai gantinya orang-orang yang tidak mengandalkan firman seperti sekam yang tidak menghasilkan apapun. Yang kedua, kehidupan orang fasik adalah kehidupan tanpa kekuatan. Ditiupkan angin, angin menggambarkan masalah. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Kita membaca murid-murid di tengah danau ditiup oleh angin sakal.
Atau gambaran Tuhan Yesus dalam membangun rumah di Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Atau sebaliknya, kalau didirikan di atas pasir, angin itu melanda, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ini gambaran tentang angin yang meniup sekam. Saudaraku, di Israel atau di negara kita juga, cara mudah untuk memisahkan sekam dengan gandum atau dengan gabah yang bernas dengan cara melemparkannya ke atas. Atau dengan menaruh di niru, ditampi, kemudian digoncang-goncangkan. Dan begitu mudah sekam itu akan berterbangan. Begitulah orang-orang yang hidupnya tidak berlandaskan Alkitab. Mereka begitu mudah dikacaukan, mereka begitu mudah diterbangkan oleh masalah, mereka begitu mudah bertengkar, mereka begitu mudah untuk berlari, menyerah. Itu orang yang tidak mengandalkan firman Tuhan. Orang yang tidak menghidupi firman, maka hidupnya mudah kacau, mudah berubah, mudah diterbangkan, mudah diambil sukacitanya. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa firman Tuhan yang kita percayai akan membuat hidup kita berkualitas dan berbobot. Kita akan kuat berdiri di tengah badai. Saudaraku, kata tidependo yang diartikan ditiup atau diterbangkan. Orang fasik karena tanpa firman akan mudah diterbangkan karena mereka tidak memiliki isi dan kualitas. Dalam Alkitab Septuaginta, tidependo diterjemahkan dengan ekripte. Yang didefinisikan ada dua, adalah yang pertama menghilangkan dengan paksa dari suatu daerah, diusir. Yang kedua menyebabkan dirampas dan terusir sehingga kehilangan harapan. Angin atau persoalan yang dipakai Tuhan menghukum orang-orang fasik yang begitu bangganya dengan cara hidup mereka. Mereka begitu sombong dan mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan firman Tuhan. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka sedang mempertontonkan cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan jemaat. Tapi angin memaksa mereka berpindah. Masalah memaksa hati mereka untuk terkejut dan diambil damainya, diambil sukacitanya, dan hidupnya kacau. Saya berharap hidup kita tidak kacau karena kita melandaskan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami di saat badai persoalan menimpa kami. Kami tetap eksis, berdiri kuat karena firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati hidup kami, kesaksian kami, pelayanan kami. Jadikan kami terang sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat hidup berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan semua memberkati. Shalom, shalom.